Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, how are you today? I hope you are healthy and happy. Topik kita hari ini yaitu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Before we start the lesson, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi dari pemahaman surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, siswa mampu membaca surat Ibrahim ayat 7. Dan yang ketiga, siswa mampu mencontoh sikap bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian berpikir jika harus membayar udara yang kita hirup, berapa banyak uang yang akan kita keluarkan setiap harinya? Apakah cukup 100.000 rupiah, 1 juta, atau 2 juta sehari? Apakah itu cukup? Coba kamu tarik nafas dalam-dalam. Siapa yang menyediakan oksigen yang kita hirup setiap hari? Bukankah semuanya gratis dan tersedia dari alam? Alhamdulillah. Mungkin itulah yang wajib kita ucapkan atas anugerah udara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tidak hanya udara, masih banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita sadari. Yang Allah berikan kepada manusia amatlah banyak, tak terhitung jumlahnya. Bumi yang Allah ciptakan dengan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan manusia di dunia. Matahari, bulan, bintang, pegunungan, lautan, air, udara, dan tumbuhan, hewan, dan yang lainnya Allah ciptakan agar manusia memanfaatkannya dengan cara bijaksana. Manusia diberi pengetahuan oleh Allah untuk berpikir dan mengelola segala kekayaan alam yang ada. Selain memanfaatkan alam, manusia juga diwajibkan menjaga serta menggunakannya secukupnya saja, tidak berlebihan. Allah memberikan nikmat begitu besar kepada manusia, nikmat anggota tubuh yang lengkap, sekaligus nikmat akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dengan akal manusia bisa menciptakan sesuatu yang dapat digunakan dalam kehidupannya. Contohnya, Allah menciptakan daratan. Dengan pengetahuannya, manusia dapat menciptakan segala bentuk transportasi yang memudahkan kita menuju kemana saja. Teman-teman, tahukah kalian apa sih bersyukur itu? Pengertian bersyukur yaitu rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayangnya dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat yaitu tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7
yaitu yang pertama, bagi orang yang bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Jika ia pandai dan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah ilmunya. Yang kedua, bagi orang yang tidak bersyukur, maka akan Allah hilangkan nikmatnya. Orang yang tidak bersyukur disebut orang yang kufur. Jika ia kaya, ia merasa kekayaannya semata-mata hasil jerih payahnya sendiri. Jika dia pandai, dia merasa kepandaiannya merupakan hasil usahanya sendiri. Orang yang kufur akan diambil nikmatnya dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kita sudah mengetahui berbagai macam kenikmatan dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengan kehendak Allah, manusia dapat merasakan nikmat dari Allah. Maka dari itu, hanya Allah lah tempat kita berdoa dan meminta rezeki dan kenikmatan. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Caranya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Ikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ketika kita diberi nikmat harta, kelak akan ditanya, digunakan untuk apa harta itu? Jika kita diberi nikmat waktu luang, kelak akan ditanya, digunakan untuk apa waktu luang tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan rezeki kepada kita, maka kita dengan bijaksana harus menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah ridhoi. Contoh sikap bersyukur. Yang pertama, ketika kita diberikan makanan oleh Allah, maka cara bersyukurnya yaitu dengan memakan makanan yang halal. Yang kedua, jika kita diberikan waktu oleh Allah, umur yang panjang, maka sikap bersyukur kita yaitu dengan cara menggunakan waktu untuk sesuatu yang berguna. Misalnya berolahraga, membantu ayah dan ibu, belajar, dan beramal soleh. Ketika kita diberikan nikmat kesehatan, maka sikap syukur kita yaitu dengan rajin beribadah. Karena badan yang sehat digunakan untuk belajar dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, ketika kita diberi nikmat kekayaan, maka kita harus mensyukurinya dengan cara mengeluarkan zakat atau sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, saudara, atau tetangga yang membutuhkan. Karena di balik rezeki harta yang kita dapatkan, ada hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Sampai berjumpa pekan depan lagi. Silakan kalian kerjakan tugas halaman 135 di buku paket PAI. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.